Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Update News kembali hadir menjumpai Anda bersama saya, Julia Sari Mutiara Samudra. Sebuah informasi aktual dan terpercaya kami siapkan untuk Anda. Baik pemirsa, kita masuk ke informasi utama hari ini. Seperti yang dikatakan oleh Ginanjar, Kartasi Sinita tahun 1994, pembangunan merupakan suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 sampai dengan 2025 menetapkan bahwa visi pembangunan nasional adalah mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Konsep pembangunan dalam mata kuliah landasan pendidikan mencakup berbagai aspek penting yang berfokus pada pencapaian dan pengembangan sumber daya manusia, seperti pendidikan berkelanjutan, landasan filosofis, inklusi dan aksesibilitas, peran teknologi dan inovasi, serta kolaborasi multi pihak. Lantas, bagaimanakah kedudukan dan peranan manusia dalam pembangunan? Kepada rekan saya, Syasha, bisa dijelaskan lebih dalam? Terima kasih Julia di studio. Manusia tentunya memiliki kedudukan yang sangat penting dalam keberlangsungan proses pembangunan. Berhasil tidaknya suatu pembangunan dapat dilihat dari kualitas, potensi, serta peran manusia yang terlibat dalam pengelolaannya. Kedudukan manusia dalam proses pembangunan ada sebagai subjek, sekaligus sebagai objek dari pembangunan itu. Manusia sebagai subjek pembangunan adalah mereka yang bertanggung jawab dalam merancang, merencanakan, dan melaksanakan proses pembangunan yang mencakup seluruh sistem sosial, mulai dari politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, teknologi, kelembagaan, dan budaya yang dilaksanakan secara terencana dan terarah. Sedangkan manusia sebagai objek pembangunan adalah manusia juga merupakan pihak yang menjadi target dari hasil pembangunan, karena manusia itu sendiri yang memanfaatkan hasil dari pembangunan yang dijalankan. Kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya adalah tujuan utama dari pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Untuk memastikan keberlangsungan dari pembangunan tersebut, maka manusia juga memegang peranan krusial dalam pembangunan agar prosesnya terus berjalan. Pertama, manusia berperan sebagai sumber daya manusia. Kualitas SDM akan sangat mempengaruhi keberhasilan pembangunan. Maka dari itu, peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan manusia menjadi kunci utama dalam menghasilkan tenaga kerja yang produktif dan inovatif. Kedua, manusia berperan sebagai inovator dan pengembang teknologi. Semakin berkembangnya zaman, juga diikuti dengan semakin berkembangnya teknologi. Disinilah daya pikir manusia berperan dalam mengembangkan teknologi yang ada. Ketiga, manusia berperan sebagai pencipta dan pelaksana kebijakan. Agar suatu pembangunan terlaksana secara terencana dan terarah, serta tidak melanggar hukum, dibutuhkan peran manusia dalam merancang kebijakan yang adil. Sehingga perlu diperhatikan, kebijakan tersebut harus sesuai dengan kebutuhan negara dan bisa mengakomodasi kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Keempat, manusia berperan sebagai penggerak ekonomi, sosial, dan budaya. Suatu pembangunan tidak dapat terlaksana apabila perekonomian tidak berlangsung dengan baik. Maka dari itu, manusia berperan sebagai produsen sekaligus sebagai konsumen di dalamnya yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi untuk pembangunan. Sedangkan dalam sektor sosial dan budaya, manusia berperan dalam menjaga keseimbangan sosial serta menciptakan keharmonisan kehidupan. Kesimpulan akhir yang dapat saya sampaikan adalah bahwa sesungguhnya pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang dapat mengoptimalkan potensi manusia di seluruh sistem sosial, sehingga menciptakan kesejahteraan bersama. Manusia sebagai subjek sekaligus sebagai objek dari pembangunan akan terus berperan penting dalam mengarahkan tujuan pembangunan itu sendiri. Itulah pemirsa, pemaparan terkait kedudukan dan peranan manusia dalam pembangunan. Saya Sasha undur diri, kembali ke studio. Baik, terima kasih Syasha atas pemaparannya. Selanjutnya akan ada pemaparan terkait peranan pembangunan dalam pendidikan. Untuk Shelby, dipersilahkan. Baik pemirsa, saya Shelby Andi. Di sini saya akan memaparkan bagaimana peran pendidikan terhadap pembangunan nasional. Peran pendidikan menjadi pengaruh penting bagi kemajuan negara, karena negara yang maju sudah pasti memiliki kualitas pendidikan yang baik. Pendidikan menjadi pengaruh penentu kedudukan suatu bangsa, dan ilmu pengetahuan teknologi menjadi pengaruh besar bagi kemajuan negara. Negara Indonesia sendiri belum memiliki pendidikan kualitas yang baik dan bermutu, sehingga belum bisa dikatakan sebagai negara maju seperti Jepang, Jerman, dan negara maju lainnya. Hal ini dapat kita lihat dari masih banyaknya sekolah dengan bangunan yang tidak layak untuk menjadi tempat belajar, dan juga pengembangan metode pembelajaran yang masih jauh dari kata efektif.
serta akses ke sekolah yang kurang memadai. Pada tanggal 9 Februari kemarin, saya berkesempatan untuk melakukan pengabdian di Desa Sindanjaya, Gunung Halu, Bandung, dan saya melihat bahwa pendidikan mereka masih jauh dari kata baik atau belum bermutu. Karena masih banyaknya anak SD yang belum mengenal huruf, kurangnya tenaga pengajar, serta kondisi ruang kelas yang tidak nyaman untuk belajar, bahkan akses untuk ke sekolah diperlukan 1 jam dengan kondisi tanah merah dan sehabis longsor. Pendidikan yang berkualitas akan melahirkan generasi yang membawa kebermanfaatan lebih banyak bagi suatu negara. Semakin baik suatu pendidikan, semakin baik pula intelektualitas orang-orangnya. Semakin baik intelektualitasnya, semakin baik pula problem solving atau pemecahan masalahnya, sehingga hasil akhirnya masyarakatnya akan dapat menurunkan angka kemiskinan, pengangguran, kelaparan, bahkan kematian akibat dari kemiskinan dan kelaparan. Segala permasalahan tersebut menjadi cerminan bahwa pemerintah kita belum memberikan atensi penuh dan menyeluruh untuk kesejahteraan warganya. Berkaitan dengan pendidikan, muncullah paradigma yang menjadi kiblat kebijaksanaan dalam pengembangan kebijakan pendidikan. Yang pertama ada paradigma fungsional. Paradigma ini melihat bahwa keterbelakangan dan kemiskinan itu dikarenakan penduduknya yang tidak memiliki pengetahuan, kemampuan, dan sikap modern. Menurut asas human investment, investasi dalam diri manusia menjadi lebih baik dan memiliki economic rate of return yang lebih tinggi dibandingkan investasi di bidang fisik. Di mana paradigma ini melihat bahwa peranan pendidikan sebagai pengembangan kompetensi individu. Kompetensi individu tersebut diperlukan untuk meningkatkan produktivitas. Semakin banyak masyarakat yang mampu meningkatkan kehidupannya dan semakin banyak warga yang saling membantu untuk meningkatkan kemampuan kehidupan masyarakat lainnya, akan semakin menyeluruh kesejahteraan suatu bangsa. Nah, intinya paradigma sosialisasi ini menekankan bahwa pendidikan harus diperluas secara besar-besaran dan menyeluruh jika menginginkan kemajuan suatu bangsa. Kedua paradigma ini telah menjadi pengaruh besar bagi dunia pendidikan. Para pengambil kebijakan pendidikan menjadikan pendidikan sebagai agent of growth atau penggerak dan lokomotif pembangunan yang harus memiliki invention and innovation. Nah, sesuai dengan hal ini, maka diperlukannya bentuk sistem pendidikan yang tepat, yaitu dengan cara single track dan diorganisir secara terpusat agar lebih mudah diarahkan untuk kepentingan pembangunan nasional. Nah, agar proses pendidikan ini efektif dan efisien, maka diperlukannya struktur yang rigid, manajemen yang bersifat sentralistis, dan juga kurikulum yang penuh dengan pengetahuan dan teknologi teori. Nah, pemirsa, seperti yang saat ini sedang ramai dibicarakan, yaitu isu politik mengenai efisiensi anggaran, di mana efisiensi anggaran ini akan berdampak pada pendidikan kita. Akan ada pemangkasan anggaran pendidikan sebesar 14,3 triliun dengan rincian pemangkasan beasiswa KIPK, beasiswa tenaga pendidik, tunjangan dosen dan guru, dan beasiswa lainnya. Hal ini pastinya akan berdampak untuk kualitas pendidikan kita ke depannya. Nah, bisa pemirsa bayangkan jika hal ini terjadi, akankah kita mendapatkan dan mencapai Indonesia Emas 2045 atau justru akan menjadi Indonesia Cemas 2045? Demikian yang dapat saya laporkan hari ini. Saya Shelby Andin, kembali ke studio. Terima kasih Shelby atas pemaparannya. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Mewakili segenap teman kelompok yang bekerja, saya juga Sari Mutiara Samudra, pamit undur diri. Terima kasih.